Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas chapter 24 tentang presentasi dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang terdiri dari saya, Sylvia Safitri, dengan NIM 2018-12-11-032. Dan saya, Rinda Rafia, dengan NIM 2018-12-11-068. Selanjutnya, kami akan membahas yang pertama, menjelaskan prinsip pengungkapan penuh dan bagaimana penerapannya. Kedua, mengetahui persyaratan pengungkapan untuk transaksi dengan pihak terkait. Peristiwa selanjutnya, segmen bisnis utama dan pelaporan sementara. Yang ketiga, mengidentifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor dan tanggung jawab manajemen untuk laporan keuangan. Dan yang keempat, menjelaskan masalah pelaporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip pengungkapan penuh. Yang pertama, prinsip pengungkapan penuh, di mana prinsip pengungkapan penuh menuntut pelaporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang memiliki informasi. Dengan contoh, bencana keuangan di Mahindra Satyam atau Indonesia dan Societe Generale di Prancis menyoroti sulitnya penerapan prinsip pengungkapan penuh. Kemudian di sini ada ilustrasinya, di mana pada basic financial statement itu terdiri dari financial statement dan note to the financial statement. Kemudian area affected by exciting IASB rules terdiri dari financial statement, note to the financial statement, supplementary information. Selanjutnya, financing reporting itu terdiri dari financial statement, note to the financial statement, supplementary information, dan other means of financial reporting. Dan selanjutnya, information useful for investment, credit, and similar decision itu terdiri dari financial statement, note to the financial statement, supplementary information, other means of financial reporting, dan other information. Kemudian peningkatan dalam persyaratan pelaporan itu memiliki alasan yang diantaranya pertama, ada kompleksitas lingkungan bisnis, yang kedua, kebutuhan untuk informasi yang tepat waktu, dan ketiga, akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Kemudian, pengungkapan diferensial, di mana IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah UKM. UKM kurang kompleks dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Yang kedua, mengizinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran disederhanakan. Yang keempat, dibutuhkan pengungkapan yang lebih sedikit secara signifikan. Dan yang kelima, revisi pada IFRS untuk UKM akan dibatasi 3 tahun sekali. Kemudian, catatan atas laporan keuangan, di mana catatan adalah cara memperkuat atau menjelaskan item-item yang disajikan dalam bagian utama pernyataan. Pada catatan atas laporan keuangan ini terdapat kebijakan akuntansi yang dimana perusahaan harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi atau ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Selain itu, perusahaan harus yang pertama identifikasi penilaian yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, dan yang kedua informasi yang diungkapkan tentang asumsi yang dibuat. Selanjutnya, pada catatan atas laporan keuangan ini memiliki catatan umum, yaitu yang pertama ada inventory,
Yang kedua, bangunan, tanah, dan peralatan. Yang ketiga, klaim kreditor. Yang keempat, klaim pemegang saham. Yang kelima, kontingensi dan komitmen. Yang keenam, nilai wajar. Yang ketujuh, pajak, pensiun, dan sewa tanggungan. Dan perubahan prinsip akuntansi, di mana catatan umum ini merupakan suatu pengungkapan utama. Kemudian masalah pada pengungkapan, yaitu pengungkapan transaksi atau kegiatan khusus yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada transaksi dengan pihak terkait yang terdiri dari sifat hubungan, jumlah transaksi, dan saldo terutang, penyisian piutang ragu-ragu, dan beban yang diakui selama periode berjalan sehubungan dengan kredit macet atau diragukan dari pihak terkait. Dan yang kedua itu kesalahan dan penipuan. Kemudian kegiatan setelah periode pelaporan atau peristiwa selanjutnya, di mana di sini ada ilustrasi periode waktu untuk peristiwa selanjutnya yang terjadi pada yang pertama itu ada peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada laporan tanggal posisi keuangan, dan yang kedua peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada ilustrasi soal di mana pelaporan untuk perusahaan yang beragam. Di sini dijelaskan bahwa investor dan analisis investasi menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada masing-masing segmen yang menyusun angka pendapatan total, di mana Office Equipment and Auto Parts Company membuat sebuah catatan income statement data yang terdiri dari net sales sebesar 18 pada Office Equipment-nya dan 60,8 pada Auto Parts-nya, sehingga menghasilkan consolidated pada net sales-nya itu $78,8. Selanjutnya ada manufacturing cost yang terdiri dari inventory beginning, di mana office equipment-nya sebesar 4 dan auto parts-nya sebesar 8,3, yang menghasilkan consolidated-nya itu sebesar 12,3. Kemudian ada materials and service yang diketahui 10,8 pada office equipment-nya dan 28,1 pada auto parts-nya, yang menghasilkan konsolidat itu sebesar 38,9. Kemudian ada wages-nya itu pada office equipment-nya itu sebesar 3,8 dan auto parts-nya itu sebesar 9,1, yang menghasilkan konsolidatnya itu sebesar 12,9. Selanjutnya ada inventory ending, di mana office equipment-nya itu sebesar minus 3,9 dan auto parts-nya itu sebesar minus 9,4, sehingga menghasilkan konsolidatnya itu sebesar minus 13,3. Kemudian di jumlah menghasilkan konsolidat sebesar 50,8, office equipment sebesar 14,7, dan auto parts sebesar 36,1. Selanjutnya ada selling and administrative expense, di mana pada office equipment sebesar 1,6 dan auto parts sebesar 10,5, yang menghasilkan konsolidat sebesar 12,1. Yang di jumlah total operating expense itu 62,9, 16,3, dan 46,6. Selanjutnya ada income before tax, di mana office equipment itu sebesar 1,7 dan auto parts sebesar 14,2, menghasilkan konsolidat sebesar 15,9. Kemudian income tax, yang di mana office equipment-nya sebesar minus 1,0 dan auto parts sebesar minus 8,3, yang menghasilkan konsolidat sebesar 9,3. Dan selanjutnya net income itu yang didapat sebesar $6,6 pada konsolidat, office equipment sebesar 0,7 dan auto parts sebesar 5,9. Selanjutnya masalah pengungkapan, di mana di sini terdapat tujuan pelaporan informasi yang tersegmentasi, yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis, di mana perusahaan terlibat, dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana perusahaan beroperasi. Pemenuhan tujuan ini akan membantu pengguna untuk
dapat lebih memahami kinerja perusahaan, lebih baik menilai prospeknya untuk arus bukti masa depan, dan membuat penilaian yang lebih lengkap tentang perusahaan secara keseluruhan. Kemudian prinsip dasarnya itu, IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan tujuan umum mencakup informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal, yang di mana perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan memberikan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola atau pendekatan manajemen. Kemudian mengidentifikasi segmen operasi, yang di mana segmen operasi adalah komponen dari suatu perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis dari mana ia memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Kemudian hasil operasi siapa yang ditinjau secara berkala oleh kepala pengambil keputusan operasional perusahaan, dan untuk itu tersedia informasi keuangan terpisah. Kemudian, mengidentifikasi segmen operasi. Operasi dianggap signifikan dan karena merupakan segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, penghasilannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Yang kedua, jumlah absolut dari keuntungan atau kerugiannya adalah 10% atau lebih dari yang lebih besar. Dalam jumlah absolut dari yang pertama A, itu ada laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak menimbulkan kerugian. Atau B, kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Yang ketiga, ada aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% ataupun lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Kemudian, dalam menerapkan tes ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Faktor pertama yaitu data segmen harus menjelaskan sebagian besar dari bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil yang disegmentasi harus sama ataupun melebihi 75% dari penjualan gabungan untuk pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Berikutnya di sini ada tabel identifikasi operating segment, yaitu yang pertama ada segmen A, total revenue-nya itu sebesar 100 dan operating profit-nya itu sebesar 10. Didapat identifiable asset-nya itu sebesar 60. Kemudian segmen B itu total revenue sebesar 50, operating profit loss-nya itu sebesar 2 dan identifiable asset-nya itu sebesar 30. Kemudian segmen C itu ada total revenue sebesar 700 dan operating profit-nya sebesar 40, identifiable asset-nya itu sebesar 390. Kemudian ada segmen D yaitu total revenue-nya itu sebesar 300, operating profit loss-nya itu sebesar 20, identifiable asset-nya itu sebesar 160. Kemudian segmen E, total revenue-nya itu sebesar 900, operating profit loss-nya itu sebesar 18, dan identifiable asset-nya itu sebesar 280. Kemudian ada segmen F, yaitu total revenue-nya sebesar 100, operating profit loss-nya itu sebesar minus 5, dan identifiable-nya itu sebesar 50. Jadi didapat hasil total revenue-nya itu sebesar 2.150 dan operating profit dari segmen A sampai F-nya itu sebesar 85, identifiable asset-nya itu sebesar 970. Kemudian dapat perhitungan revenue test-nya itu sebesar 215 dari 10% dikali 2.150. Dan kemudian didapat operating profit loss-nya itu sebesar 9 dari 10% dikali 90.
Kemudian identifiable asset test-nya itu sebesar 97 perhitungan dari 10% dikali 970. Kemudian pada tabel tersebut segmen pelaporan A, B, C, dan E diasumsikan bahwa keempat segmen tersebut memiliki penjualan yang cukup memenuhi target, yaitu 75% dari tes penjualan gabungan. Kemudian ada perhitungan 75% gabungan penjualan, yaitu dengan perhitungan 75% dikali 2.150 sama dengan 1.612,5. Oleh karena itu, tes 75%-nya itu terpenuhi. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip pengukuran masalah pengungkapan. Prinsip akuntansi yang digunakan untuk perusahaan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama atau di seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen yang sifatnya saling terkait, mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen. Kemudian ada informasi tersegmentasi dilaporkan. IASB mengharuskan perusahaan melaporkan sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang segmen operasi. Yang kedua, segmen laba rugi dan informasi terkait. Yang ketiga, aset dan liabilitas segmen. Yang keempat, rekonsiliasi. Yang kelima, informasi tentang produk dan layanan serta area geografis. Yang keenam, pelanggan utama. Kemudian ada laporan sementara. Periode pertanggungan kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit. Yang pertama, perlakuan setiap periode sementara sebagai periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua, mengikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Yang ketiga, laporan transaksi akuntansi pada saat terjadi, dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Kemudian ada masalah unik pelaporan sementara, yaitu dibagi dua. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua itu musiman. Kemudian pendapat yang tidak dimodifikasi, auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Pendapat lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkualitas. Yang kedua, merugikan. Yang ketiga, penafian. Nah, berikut adalah contoh auditor report. Kemudian, laporan auditor, keadaan tertentu meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. Mungkin mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan ke dalam laporan audit. Yang pertama, itu ada going concern. Yang kedua itu kurangnya konsistensi. Dan yang ketiga itu penekanan masalah. Nama saya Fitriana Rahmadian, 2018-12-11-074. Nama saya Fadia Sera Saputra, 2018-12-11-083. Laporan auditor. Pendapat terkualifikasi berisi pengecualian terhadap opini standar. Keadaan biasa dapat meliputi yang pertama ada keterbatasan ruang lingkup. Yang kedua ada laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi dengan adil karena yang pertama yaitu kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang diterima. Yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak memadai. Selanjutnya ada pendapat yang merugikan. Itu diperlukan dalam laporan di mana pengecualian untuk penyajian yang adil sangat penting, sehingga dalam penilaian auditor independen, pendapat yang memenuhi syarat tidak dibenarkan. Laporan keuangan yang diambil secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Selanjutnya ada jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS. Dan regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa memiliki pendapat negatif.
Selanjutnya yaitu penafian pendapat. Itu adalah tepat ketika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi tentang laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang dapat diungkapkan. Laporan manajemen. Komentar manajemen itu membantu dalam menafsirkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan. Laporan semacam itu dapat mencakup peninjauan terhadap yang pertama yaitu faktor utama dan pengaruh yang menentukan kinerja keuangan. Yang kedua yaitu sumber pendanaan perusahaan dan rasio liabilitas dan ekuitas yang ditargetkan. Dan selanjutnya itu ada sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor itu memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS. Masalah pelaporan saat ini. Pelaporan prakiraan dan proyeksi keuangan. Perkiraan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang hadir, posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Proyeksi keuangan adalah laporan keuangan prospektif yang disajikan, diberikan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan yang diharapkan suatu entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan peraturan safe harbor. Pelaporan keuangan internet. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Mengizinkan perusahaan berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Bolehkan pengguna untuk mengambil keuntungan dari alat-alat seperti mesin pencari dan hyperlink. Dapat membantu menjadikan laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Laporan keuangan palsu. Tindakan disengaja atau kelalaian, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penipuan yang melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat atau ITA, Mahindra Satyam atau Yanda dan Societe Generale FRA menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Itu ada fraudulent financial reporting, ada asset misappropriation, cybercrime, bribery dan corruption, procurement fraud, accounting fraud, human resources fraud. Pelaporan keuangan palsu. Penyebab pelaporan keuangan palsu itu secara umum adalah keinginan untuk mendapatkan harga saham yang lebih tinggi, untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis kompensasi tambahan dan promosi. Penyebab pelaporan keuangan palsu, peluang umum untuk pelaporan keuangan yang curang itu ada seperti tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, terus ada transaksi yang tidak biasa atau kompleks, dan estimasi akuntansi membutuhkan penilaian signifikan, serta staf audit internal yang tidak efektif. Perspektif analisis laporan keuangan. Diperlukan pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu ketahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya. Yang kedua yaitu ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Yang ketiga, cocokkan 1 dan 2 di atas. Dengan pencocokan seperti itu, analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Perspektif analisis laporan keuangan, analisis mencangkup pemahaman, yaitu yang pertama, laporan keuangan melaporkan masa lalu. Yang kedua, rasio tunggal dengan sendirinya tidak akan sangat berguna. Yang ketiga, yaitu kesadaran akan batasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Ada 4 major types of ratio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, adalah ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua yaitu rasio aktivitas, ukuran beberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas,
ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu untuk jangka waktu tertentu. Rasio cakupan itu adalah ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor jangka panjang. Terus ada rasio analisis. Di liquidity itu ada current ratio. Current ratio itu didapat dari rasio lancar dibagi sama utang lancar. Terus ada rasio cepat atau quick ratio. Itu kas ditambah investasi jangka pendek ditambah akun receivable dibagi sama utang lancarnya. Terus yang ketiga ada cakupan uang tunai saat ini itu provided by activities dibagi sama rata-rata utang lancar. Terus yang kedua ada activity. Activity itu pergantian piutang usaha, yaitu net sales dibagi sama average net akun receivable. Terus yang kedua ada inventory turnover atau pergantian inventory, itu cost of goods sold dibagi sama average inventory. Terus yang ketiga ada pergantian aset, yaitu net sales dibagi sama average total asset. Terus yang ketiga ada profitability. Di profitability itu yang pertama ada laba pada penjualan. Perhitungannya itu net income dibagi sama net sales. Terus yang kedua ada pengembalian aset. Itu net income dibagi sama average total asset. Terus yang ketiga ada penghasil return on ordinary share capital equity. Itu penghitungannya net income dibagi preference dividend dibagi sama average shareholders equity ordinary. Terus yang keempat ada penghasilan per saham. Itu rumusnya net income dikurang preference dividends dibagi weighted dikurang average shares outstanding. Terus yang kelima ada rasio pembayaran. Perhitungannya cash dividend dibagi sama net income. Yang terakhir ada coverage. Coverage itu perhitungannya ada rasio hutang aset. Itu rumusnya total liability dibagi sama total asetnya. Terus ada waktu pendapatan bunga. Itu net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi sama interest expense. Terus yang ketiga ada cakupan utang tunai. Itu net cash provided by operating activities dibagi sama average total liabilities. Yang terakhir ada nilai buku per saham. Rumusnya shareholders equity ordinary dibagi sama outstanding shares. Terus ada batasan analisis rasio, yaitu berdasarkan biaya historis, habis itu penggunaan estimasi, mencapai komparabilitas di antara perusahaan dalam industri tertentu, dan jumlah besar informasi penting tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Ini ada contoh dari condensed comparative statement dari 20 tahun yang lalu sampai 2019. Yang pertama, buat mencari sales and other revenue-nya itu net sales ditambah sama other revenue. Habis itu kita cari cost and other charge-nya. Itu cost of sales ditambah sama depreciation and amortization, ditambah sama selling and administrative expense, terus ditambah juga sama interest expense-nya, ditambah sama income taxes-nya, terus totalnya berapa, dan ada net income, dan selisihnya itu jadi net income of the year. Nah, dari tahun 1999 sampai tahun 2019 itu net income-nya naik. Terus ada horizontal comparative analysis. Itu ada perhitungan itu ada cost of sales, depreciation and amortization, selling and administrative expense, interest expense, dan income taxes. Di situ ada tahun 2019 sama 2018. Terus perbedaan dari tahunnya itu, misalkan yang di cost of sales itu ada 150 perbedaannya. Terus change-nya itu increase apa decrease. Nah, dari 2018 ke 2019 ternyata itu adanya kenaikan, berarti increase. Terus habis itu perhitungannya 150 dibagi 100
1.850 dikali 100 sama dengan 17,6%. Terus begitu sampai income taxes. Terus ada bikin income statement. Yang pertama, total revenue-nya itu net sales ditambah ada revenue. Terus percentage-nya itu 1.600 dibagi sama 1.675 dikali 100, maka dapat 96%. Begitu juga sama ada revenue-nya. 75 dibagi sama 1.675 dikali 100 dapat 4%. Terus dikurang cost of sales, depreciation and amortization, selling and administrative expense, interest taxes. Terus total expense-nya kan ada 1.525. Berarti net income-nya selisih dari total revenue sama total expense itu 150. Berarti 9%. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.